Shalom Elohim, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat buat ketiga pribadi yang kudus yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa Yahweh berdiam dalam diri Pak Eman Lahagu. Roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi dalam Aditya Nugrahanto. Roh Kudus, Roh Kebenaran, memakai mempelai yang terpilih, Ibunda Fe Hamdani. Shalom Elohim juga buat para malaikat Tuhan, para saksi-saksi Tuhan, mempelai-mempelai, dan juga semua anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada saat ini sekali lagi Tuhan menggerakkan saya untuk mengungsikan kesaksian mimpi ini kepada sesama. Pada waktu subuh itu saya bermimpi, saya seperti berada dalam satu tempat yang sedang menunggu untuk temu duga pekerjaan, dan saya mengenal siapa penemu duga itu, dan hanya sedikit orang yang beratur untuk pergi ke sesi temu duga. Saya tahu jika saya benar-benar bersungguh-sungguh, saya akan mendapatkan pekerjaan itu. Lalu saat giliran saya dipanggil untuk ditemu duga, saya sebelum itu berdoa kepada Tuhan, jika panggilan kerja ini Engkau yang izinkan, dan jika ini kehendak-Mu untuk saya dapat kerja ini, biarlah itu terjadi. Tetapi jika bukan kehendak-Mu, biarlah Engkau tidak memberikan saya pekerjaan ini. Dan saat temu duga itu, teman saya itu yang sedang menjadi penemu duga pada saat itu bertanya, adakah kau benar-benar mau pekerjaan ini? Sebab kau banyak tahu pasal pekerjaan ini, kau pernah melakukannya dulu. Pekerjaan itu adalah tentang kajian di rumah sakit. Lalu saya bilang, kalau ini peluang saya, berikanlah pada saya. Jika tidak, berikanlah pada orang lain. Saya mengatakan demikian saja. Selepas beberapa hari temu duga itu dijalankan, kami diberikan keputusan temu duga, dan apa yang saya dapat ialah saya tidak percaya untuk mendapatkan jawatan itu. Begitu juga dengan teman saya pada saat itu. Dia juga tidak percaya, tetapi dia sangat bersedih dan seperti menyalahkan Tuhan karena tidak dapat pekerjaan itu. Saya juga merasakan sedikit kecewa, tapi akhirnya saya bertenang dan saya tetap percaya tentang apa yang Tuhan telah rancang kepada hidup saya. Lalu orang yang mendapat pekerjaan itu ialah seorang wanita ibu tunggal, nama dia Yeriko. Dia kelihatan gembira sekali dan sombong setelah mendapat pekerjaan itu. Setelah saya terbangun daripada tidur, saya terus bertanya kepada Tuhan, adakah mimpi ini mempunyai suatu arti? Lalu Tuhan mengatakan pada saya, dia menjawab saya, lihatlah siapakah nama orang yang berjaya untuk mendapatkan jawatan itu. Saya mengatakan Yeriko. Nah, kata Tuhan pada saat itu, demikianlah, pada dahulunya engkau telah berada di tempat itu, tapi engkau telah melepaskan segala jawatan, segala pekerjaanmu di rumah sakit untuk mengikuti aku. Dan pada saat ini, jika engkau menerima kembali jawatan itu, bukankah engkau sedang membina kembali tembok Yeriko yang kukuh dan keras, sehingga mengeraskan hatimu pada saat itu? Dan apabila kau menerima jawatan itu, maukah lagi engkau menjadi sebahagian daripada antik-antik elit global dan ular-ular naga itu? Kata rohnya pada saat itu. Saya mengatakan tidak, saya tidak mau Tuhan. Makanya dalam mimpimu itu dia mengatakan demikian, engkau tidak mendapat pekerjaanmu, engkau tidak mendapatkan jawatan itu karena engkau sudah meninggalkannya. Kenapa engkau mau kembali ke tempat itu? Lalu saya berdiam dan saya mengucap syukur karena Tuhan telah mengambil segala kepintaran hikmat manusia yang ada pada saya suatu ketika dulu. Karena pada dulunya saya ini adalah seorang yang tahu menggunakan teknologi, pintar menggunakan segala macam, dan pintar mencari sesuatu untuk digunakan dalam pekerjaan saya ketika dulu. Tetapi pada saat saya memilih untuk meninggalkan pekerjaan itu, dan saya memilih untuk intim dengan Tuhan, semua itu satu persatu dihilangkan
dicabut dalam kehidupan saya. Pas mendapat pengertian mimpi itu, saya berdiam dan sentiasa teringat-ingat akan mimpi itu. Lalu pada petang hari, pada sore hari, saya merenungkan firman Tuhan dan saya menangis saat saya mendapat firman Tuhan itu. Saya mendapat firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1-7. Tuhan yang diberikan pada saya saat itu ialah Yesaya 43 ayat 1-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh kerana engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dan juga firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 10-12. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Demikianlah firman Tuhan yang saya diberikan pada sore hari ini, dan membuatkan saya sangat menangis, karena nyata Tuhanlah yang memilih kita ini sebagai saksi-saksinya, karena kita ini semua orang-orang yang dipilihnya berharga di mata Tuhan. Makanya Dia akan menjauhkan kita daripada hal-hal yang akan membinasakan hidup kita. Meskipun hal yang kita pilih itu adalah hal kesukaan hati kita atau keinginan hati kita, tetapi Tuhan menjauhkan hal itu daripada kita karena Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap pribadi kita. Meskipun pada saat ini secara pribadi saya mengalami kesesakan keuangan dengan hutang-hutang yang lama, Tuhan mau saya tetap percaya kepada Dia, yang Dia selalu menyertai. Dengan apa cara pun, biarlah Dia yang berdaulat dalam kehidupan saya. Meskipun pada saat ini kehidupan saya secara pribadi mengalami kesesakan keuangan dengan hutang-hutang lama, tetapi Tuhan mau saya tetap percaya kepada Dia. Dialah Allah yang selalu menyertai, menguatkan, mengukuhkan, dan selalu memberi apa yang terbaik bagi saya dan juga kita semua. Demikian saja kesaksian saya yang saya kongsikan pada saat ini. Semoga memberkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarnya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Praise the Lord.